Halo warga internet semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar warga internet sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang hubungan karyawan dan kualitas kerja serta ketiga. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Hajah Rahmatulaili SEMM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya yang beranggotakan Fahri Parudin, saya sendiri Muhammad Yunus, dan Naufaldi Alwansyah. Oke warga internet sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita simak penjelasan materi yang akan dibawakan oleh kelompok 6. Pengertian produktivitas kerja. Menurut Fitrianto, pada tahun 2012, produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Cahyono juga berpendapat, produktivitas kerja adalah sikap mental dan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dengan cara mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai atau bisa dikatakan output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau bisa dibilang dengan input. Produktivitas kerja karyawan. Pengertiannya yaitu adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di lembaga atau perusahaan. Menurut Siagian mengatakan bahwa produktivitas kerja adalah kemampuan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan output yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Anoraga, dalam Novita pada tahun 2010, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada disiplin kerja, yang keempat ada keterampilan, yang kelima ada sikap etika kerja, yang keenam ada gizi dan kesehatan, yang ketujuh ada tingkat penghasilan, yang kedelapan ada lingkungan kerja dan iklim kerja, yang kesembilan adalah teknologi, yang kesepuluh ada sarana produksi, yang kesebelas ada jaminan sosial berupa keselamatan kerja, yang kedua belas ada manajemen, yang ketiga adalah kesempatan berprestasi. Indikator produktivitas kerja. Indikator yang mempengaruhi dalam pengukuran produktivitas kerja menurut Shimamura antara lain, yang pertama ada kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, kualitas kerja. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini, merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada ketetapan waktu. Ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan dalam waktu yang awal yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketetapan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam tahun 2015 Widodo, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan
terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Menurut Sumakmur dalam Busyairi dan kawan-kawan pada tahun 2014, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Menurut Sas dalam IAG dan kawan-kawan pada tahun 2017, keselamatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan pekerja dan juga tamu yang berada di tempat kerja Mangkunegara. Dalam Hedianto tahun 2014 menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut Mangkunegara pada tahun 2009, keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan Operation and Maintenance Indonesia. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Sedamayanti pada tahun 2007, dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, organisasi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan mencapai kebijakan tujuan sasaran dan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Dan yang terakhir, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek-aspek keselamatan kerja menurut Munir ada dua, antara lain yang pertama aspek psikologis, perwujudan rasa kemanusiaan pimpinan terhadap masalah karyawan. Yang kedua, aspek fisik, perlindungan terhadap kemungkinan cacat atau luka yang tampak dan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Hubungan antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Prayanti dalam Indra mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas. Dan variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah keselamatan kerja. Menurut Hamidah dalam Widodo mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap produktivitas. Dan variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja adalah variabel kesehatan. Menurut Prayitno menyimpulkan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja tinggi dan ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 6 sekalian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keselamatan kerja dengan produktivitas kerja karyawan bagian produksi. Artinya, semakin tinggi keselamatan kerja, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja karyawan. Dan juga dengan adanya peningkatan produktivitas kerja, maka akan mendapatkan keuntungan baik bagi perusahaan ataupun karyawan. Baik warga internet sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau ada masukan dan kritik, boleh banget kita diskusi di dalam kolom komentar. Dan bagi warga internet yang menyukai konten seperti ini, boleh di like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.